Mbak Miss, Mm-mm. saya kenalkan saya. Mbak, nggak usah kenalan, nggak usah kenalan. Soalnya Miss ini lagi live nih. Takutnya nanti kalau kalau live kamu sebut nama viral, kamu nanti marah sama saya. Kenapa sayang? Oh, saya minta tolong Miss, anak saya sekarang sedang berada di Vietnam Miss. Anakmu ada di Vietnam. Kenapa? Kamu kemarin ya dia korban scam itu yang sekarang ini. Dulu dia di Kamboja, pergi ke Kamboja, terus ya begitu kan udah dari bulan puasa itu udah diomong jual perusahaan sana, jual perusahaan sini, nggak kerja. Terus kemarin udah komunikasi dengan saya susah. Saya asal tanya, Hari sehat, sehat mak, Hari sehat, sehat mak. Sempet kemarin juga HP-nya disita sama bosnya katanya, tapi dikasihkan lagi. Terus terakhirnya terakhir semalam dia ngechat saya, dia sakit terus katanya mau dipulangkan. Ari mah katanya, Ari sakit apa, dia nggak tahu. Saya terus video call, badannya kurus, lemah gitu kan. Terus dimintanya katanya saya suruh bayar perobatan 11 juta sama uang tiket 5 juta. Iya, mama usahakan ada. Terus habis itu hilang komunikasi nih, tidak aktif WA-nya kan. Terus sorenya dia ini lagi, saya call lagi bisa, katanya ditanggung semua perobatan, udah nggak bayar lah, nggak keluarin biaya, anak saya mau dipulangkan. Terus pas itu nggak aktif lagi, tiba-tiba aktif. Anak saya telepon, saya sudah di bandara mak, katanya. Loh, di bandara? Iya, di bandara. Ternyata singkat cerita tiketnya palsu Miss, itu dihantarkan malam sampai pagi. Anak saya cuman berbekal pakaian yang dikenakan sama celana pendek, nggak dibekalin apa-apa. Ternyata tiket dicek itu palsu. Keesokan paginya itu pun tahunya Miss, anak saya keadaannya nggak bisa jalan waktu itu. Saya paksa, nak, jalan biar orang lihat Ari, biar Ari ditolong. Saya bilang, Ari nggak bisa jalan, mak. Ari nggak bisa jalan. Seperti itu, Miss. Dan akhirnya hilang komunikasi. Terus ada komunikasi lagi. Dia bilang sudah di kursi roda, mungkin ditolong oleh security di bandara itu. Karena mungkin, ya singkat cerita, terus saya telepon, ada yang kasih nomor KBRI di sana. Langsung katanya udah dibawa ke rumah sakit. Itu fotonya saya sudah kirim tadi, buktinya anak saya sampai sekarang masih lemah keadaannya dan belum diizinkan pulang ke Indonesia, Miss. Dan saya diminta untuk membayar perobatan. Berapa? Saya minta tolong Miss, anak saya biar bisa dipulangkan, Miss. Jadi ada di Vietnam gitu loh, Bu. Iya, itu di rumah sakit Vietnam. Saya nggak bisa bacanya. Baru 1 hari ini sampai malam WA-nya juga nggak aktif, nggak bisa telepon. Tolong Miss, bagaimana nak saya bisa pulang Miss? Ibu orang mana ini? Saya asli orang Medan, tapi saya sedang ada di Malaysia. Oke. Terus? Saya minta tolong Miss ini bagaimana biar anak saya bisa dibawa pulang Miss. Biar dirawat di rumah saja. Kalau saya terus menerus di sana, saya takut saya tidak mampu bayar perobatannya Miss. Orang desa lama kamu? Iya. Oke. Terus gimana ini?
Ya, Miss, saya pun tidak tahu. Saya bingung mau minta tolong kemana. KBRI sudah menangis, tapi ya katanya nggak boleh pulang sebelum anak saya itu minimal katanya. Gimana Miss? Masa keadaannya sangat parah. Tapi sekarang sudah alhamdulillah mungkin ada kemajuan, tapi menurut saya kalau bisa dibawa pulang gitu Miss. Dia berangkatnya dulu gimana ini, Bu? Saya nanya ini berangkatnya dulu gimana kok? Ya dari agen-agen gitu, diajak temennya, ada yang bawa agen gitu. Ini Saya sangat pun sudah di sini. udah ngingetin dia nggak? Udah diingetin nggak kalau ke Kamboja itu bahaya gitu? Diingetin nggak dia? Enggak. Waktu saya itu pun saya tidak tahu keadaan di Kamboja itu kayak mana. Yang di rumah pun mungkin nggak ada yang beritahu keadaan di Kamboja itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Cuma saya sering lihat Miss Yuni postingan di Facebook, di TikTok yang Maret ini, langsung saya terus Ari di mana, kayak mana kok di sana gitu. Saya takut anak saya Ari nggak apa-apa mak, katanya Ari nggak apa-apa dia bilang. Tapi itu berita di Facebook viral gini-gini, anak saya ya mungkin nggak seperti yang itu, tapi ya akhirnya seperti ini Miss, anak saya nggak bisa kerja. Jadi kamu baru tahu kok Kamboja itu setelah lihat konten-kontennya Miss Yuni. Sebelumnya tidak pernah tahu tentang Kamboja seperti itu. Iya, saya tidak tahu Miss. Berarti banyak orang juga yang tidak tahu ya tentang Kamboja, setelah lihat Miss Yuni baru paham Kamboja. Iya, saya jujur saya memang tidak tahu menau soal Kamboja itu seperti apa. Saya lihat postingan Miss Yuni, terus banyak juga di Facebook orang mau bagi-bagikan itu, ya Allah anak saya gimana di sana, ya Allah saya takut gitu. Berarti benar orang yang diantar di bandara walaupun punya tiket itu tiketnya palsu. Setelah itu dibawa ke Vietnam untuk dijual lagi. Itu saya sudah mengingatkan berkali-kali, kalaupun kalian dibelikan tiket untuk pulang dibawa taksi, itu palsu, tiketmu palsu. Setelah itu kamu akan dibawa ke Vietnam. Ini terbukti banyak sekali. Nah, Ibu sekarang nih datamu sudah saya berikan ke pemerintah. Mungkin sabar sedikit biar dicari oleh pemerintah dulu seperti apa dan bagaimana dikondisikan. Mungkinan besar ada Mas Angga nanti yang akan mencari jenengan. Terima kasih Miss. Saya simpen nomormu ya, izin ya. Iya Miss, iya. Oke, siap, terima kasih ya. Terima kasih Miss, tolong ya Miss secepatnya anak saya Miss. Siap. Berat sekali tugas saya. Saya sudah mengingatkan, ternyata memang benar ya, banyak orang tidak pernah tahu Kamboja. Setelah nonton konten saya baru kalian tahu Kamboja. Makanya teman-teman, saya tidak mau berdebat dengan orang-orang yang masih ngengkel sama saya kalau anaknya baik-baik saja di luar negeri, kalaupun keluarganya masih baik-baik saja di Kamboja. Karena pada kenyataannya mereka tidak akan pernah menceritakan keadaan Kamboja yang sesungguhnya. Saya sangat sedih sekali, pilu sekali melihat anak-anak muda generasi Indonesia dibabat habis oleh Kamboja. Mentalnya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya sama Kamboja. Dan kalian masih tetap berangkat. Anak-anak muda, generasi muda hari ini sudah teracuni oleh judi online, oleh scammer. Apa yang bisa kita banggakan dari Indonesia nantinya? 5 tahun ke depan Indonesia mau jadi apa? Kalau generasinya semuanya ke Kamboja dengan mental-mental seperti ini. Mental-mental dipukulin, mental-mental disetrum. Mau jadi apa anak-anak muda? Anak-anak muda kita ini mau jadi apa? Tolong jawab pertanyaan saya. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi, tapi intinya adalah apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta. Kalian tidak mau menerima saya, kalian jatuhin saya, kalian jelek-jelekin saya, kalian maki-maki saya. Ini akan terjadi. Kenapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,